Baiklah, perkenalkan nama saya Tabita Panjaitan dengan NPM 20832191. Saya di sini akan mengerjakan tugas statistik di mana kita akan mengolah data ke dalam aplikasi SPSS. Di sini kita akan mengolah data identitas responden dan saya sudah mengerjakan datanya di Excel. Kemudian kita langsung saja praktekkan ke aplikasi SPSS-nya. Di bagian sini kita klik variabel view, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita ketikkan jenis kelamin, usia, dan lama bekerja. Jenis kelamin, usia, lama bekerja. Baik, karena di aplikasi SPSS dalam menuliskan kalimat tidak bisa menggunakan spasi, jadi kita harus menggunakan underscore. Selanjutnya kita isi values-nya berdasarkan keterangan yang ada dalam file ini. Value yang pertama dengan label laki-laki, kita add. Kemudian value yang kedua dengan label perempuan, kita add. Kemudian kita okekan. Selanjutnya kita akan isi values yang di usia. Label 1, kita sesuaikan dengan apa yang ada dalam tabel ini ya. Dimulai dari kurang lebih 20 tahun. Kita add. Yang kedua, 21 sampai 30 tahun. Ketiga, 31 sampai 40. 4, 41 sampai 50 tahun. Dan yang terakhir, lebih atau di atas 50 tahun. Oke kan? Kemudian kita isi lagi untuk lama bekerja. Dari sini ya, kita mulai dari ini. 5 tahun, kurang lebih ya. Kurang lebih 5 tahun. Yang kedua, 6 sampai 10 tahun. Yang ketiga, 11 sampai 15 tahun. 16 sampai 20. 16 sampai 20. Dan yang terakhir, di atas 21 tahun. Kita add. Oke, setelah seperti ini, kita kembalikan lagi tampilannya ke data view. Setelah begini, kita rapi-rapikan dulu. Tabelnya kita pas-pasin. Nah, selanjutnya, data yang ada di sini kita sudah buat lebih singkat untuk mempercepat. Lalu kita copy saja. Copy semuanya. Setelah kita copy sebanyak 103, copy,
Kemudian kita paste ke kolom ini. Kita sesuaikan ya. Kemudian kita copy lagi di kolom usia. Kemudian kita paste ke sini. Begitu juga untuk data lama bekerja. Selanjutnya, setelah seperti ini, kita pilih menu analisis. Kemudian deskriptif, statistik, dan frekuensi. Ctrl tambah A, dan sini. Kemudian kita pilih chart, kita pilih P-Charts, kemudian continue, dan pastikan display frekuensi tabelnya sudah di checklist. Tampilannya seperti ini, kemudian kita pilih OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana di sini menyatakan laki-laki dengan jumlah responden 49 dengan persen 47,6, perempuan 54 responden dengan persen 52,4, dan untuk usia kurang dari 20 tahun, respondennya 16 orang, persenannya 15,5, 20 sampai 30 tahun 26 responden, 25,2, 31 sampai 40 tahun 26 responden, 25,2, 41 sampai 50 tahun 20 responden, 19,4%, dan di atas 50 tahun 15 responden dengan persenan 14,6. Lama bekerja kurang dari 5 tahun 22 responden, 6 sampai 10 tahun 20 responden, 11 sampai 15 tahun 20 responden, 16 sampai 20 tahun 24 responden, dan kurang lebih dari 21 tahun 17 responden. Tampilan chartnya akan seperti ini. Setelah seperti ini, kita akan samakan di sini. Ada tabel jenis kelamin, artinya bahwa dilihat dari jenis kelamin diketahui bahwa responden pada penelitian atau yang menjadi pelanggan di CV Lab Media Prosmindo Medan untuk jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan pelanggan yang berjenis kelamin laki-laki. Data responden berdasarkan usia, artinya bahwa rata-rata responden atau yang menjadi pelanggan di CV Lab Media Medan adalah orang-orang yang telah lama berlangganan dengan perusahaan. Tentunya hal ini sangat baik jika dilihat dari loyalitas konsumen pada perusahaan. Dan berdasarkan lama bekerja, artinya bahwa rata-rata responden atau yang menjadi pelanggan di CV Lab Media adalah orang-orang yang bekerja di swasta. Setelah kita mengerjakan identitas responden, selanjutnya kita akan mengerjakan kompensasi. Sini sudah ada data kompensasi. Kita klik file, kemudian new, dan data. Tampilannya akan seperti ini. Kita ubah ke variable view. Kita ketik kompensasi 1 sampai 6.
Normalisasi nah, setelah seperti ini kita isi values-nya 1 sangat tidak setuju. 2 setuju. Oke. Setuju. 4 setuju. 5 sangat setuju. Kita lakukan data yang sama untuk kompensasi 2 dan seterusnya sampai 6. Value 1, labelnya sangat tidak setuju. 2, setuju. 3, 4, kita klik OK. Oke, setelah kita isi values-nya, kemudian kita kembalikan tampilannya ke data view. Setelah sudah begini, kita pas-pasin aja kolomnya sampai semua tersusun rapi. Selanjutnya kita copy data yang ada di sini sampai 103. Kita copy.
Kita cek. Baik, setelah semua datanya kita masukkan, selanjutnya kita pilih menu analisis, deskriptif, statistik, dan frekuensi. Kita CTRL tambah A. Lalu pilih menu charts. Di charts, kemudian continue. Tampilannya seperti ini, lalu klik OK. Maka data yang dihasilkan akan seperti ini. Dalam tabel ini menunjukkan bahwa tidak setuju ada 5 responden, kurang setuju 75 responden, setuju 23 responden. Dalam kompensasi 1 menjelaskan bahwa responden yang menyatakan kurang dari 75 responden atau dengan 72,8, responden yang menyatakan sangat setuju dan tidak setuju hampir tidak ada. Jadi di tabel ini responden yang menyatakan sangat setuju dan tidak setuju tidak ada. Kemudian kompensasi yang kedua bersama. Tidak setuju 9 responden, kurang setuju 73 responden, setuju 21 responden. Kompensasi yang ketiga, tidak setuju 6 responden, kurang setuju 78 responden, setuju 19 responden. Kompensasi yang keempat, sangat tidak setuju, tidak ada, tidak setuju 22 responden, kurang setuju 66 responden, dan yang setuju 14 responden. Kompensasi yang kelima, tidak setuju 12 responden, kurang setuju 60 responden, setuju 31. Kompensasi yang keenam, sangat tidak setuju 1 responden, tidak setuju 12, kurang setuju 60 responden, dan yang setuju 30 responden. Baik, untuk melihat berapa jumlah persenannya, di chartnya ini kita buat double klik, seperti ini tampilannya, kemudian pilih elemen, dan show data label. Kemudian persennya kita naikkan, lalu pilih apply. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita close aja. Nah, tampilannya akan menunjukkan keterangannya. Laki-laki warna biru 47,57%, untuk perempuan 52,43%. Lakukan cara yang sama, kita double klik, kemudian akan muncul seperti ini, show data label, persennya kita naikkan, kemudian apply. Kita close. Yang warna biru untuk yang kurang dari 20 tahun, 15,53%. Yang warna merah, 20-30 tahun, 25,24%. Untuk yang hijau, 31-40 tahun, 25,24%. Warna oranye, 19,42%. Untuk 41-50 tahun. Dan yang terakhir warna kuning untuk 50 tahun ke atas, 14,56%. Lama bekerja dengan presentasi dan cara yang sama, show data label,
persennya kita naikkan, lalu di-apply. Kurang dari 5 tahun, warna biru 21,36%, warna pink 19,42% untuk 6-10 tahun, 11-15 tahun 19,42, 16-20 tahun 23,30%. Untuk yang warna kuning, lebih dari 21 tahun, 16,50%. Selanjutnya, untuk tabel frekuensi, untuk kompensasi 1, kita double klik, pilih elemen, show data label, persen, lalu naikkan, lalu apply. Keterangannya, untuk warna biru, yang tidak setuju 4,85%, yang pink kurang setuju sebanyak 72,82%, dan yang hijau setuju 22,33%. Kompensasi yang kedua, tidak setuju 8,74%, yang kurang setuju 70,87%, yang setuju 20,39%. Kompensasi yang ketiga, kita double klik, pilih elemen, persen, tekan, apply, close. Tidak setuju 5,83%, yang kurang setuju 75,73%, yang setuju 18,45%. Kompensasi yang keempat, yang sangat tidak setuju 0,97%, yang kurang setuju 21,36%, yang setuju 13,59%. Warna biru menunjukkan tidak setuju berjumlah 11,65%, yang kurang setuju 58,25%, yang setuju 30,10%. Yang terakhir, kompensasi yang keenam. Untuk menunjukkan persennya, kita pilih elemen, show data label, persen, dan naikkan, lalu pilih apply. Yang sangat tidak setuju 0,97%, yang tidak setuju 11,65%, yang kurang setuju 58,25%, yang setuju 29,13%. Kita save dulu. Cara menyimpannya, kita pilih file, kemudian export, kemudian kita pilih browser, kita pilih semester 4, file name-nya tugas statistik. Oke, kita save, dan kita pilih oke.
Ini kita cek. Kita buka menu file, cari semester 4. Kemudian untuk hasilnya, kita sudah sesuaikan dengan data yang ada di Excel. Jadi untuk kuesioner yang pertama, responden yang menyatakan sangat setuju dan tidak setuju tidak ada. Kuesioner yang kedua, responden yang menyatakan sangat setuju dan tidak setuju tidak ada. Kuesioner yang ketiga, responden yang menyatakan sangat setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. Kuesioner yang keempat, responden yang menyatakan sangat setuju tidak ada. Kuesioner yang kelima, responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan sangat setuju adalah tidak ada. Dan yang terakhir, kuesioner yang keenam, menyatakan bahwa responden yang menyatakan sangat tidak setuju ada sebanyak 1 responden atau sama dengan 1,0%. Responden yang menyatakan sangat setuju tidak ada. Sampai disinilah tugas statistik yang saya kerjakan. Kurang lebih, jika ada yang salah, saya minta maaf. Terima kasih.